Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Manakah yang bukan merupakan karakteristik umum anak tunagrahita yang berimplikasi terhadap perlunya penataan fasilitas belajar? A. Keterbatasan intelijensi, B. Keterbatasan mobilitas, C. Keterbatasan sosial, atau D. Keterbatasan fungsi mental. Nah, kita analisis satu-satu. Keterbatasan intelijensi, ya ini betul karakteristik umum anak tunagrahita. Keterbatasan mobilitas, ini bukan ya teman-teman, ini yaitu keterbatasan dari tunanetra. Nah, keterbatasan sosial, ya keterbatasan fungsi mental. Jadi yang bukan adalah B, keterbatasan mobilitas. Nomor 2, dalam menata fasilitas belajar bagi anak tunagrahita, pihak sekolah menyediakan area kegiatan tertentu yang mendorong anak tunagrahita untuk melakukan free activity. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari karakteristik penataan fasilitas khususnya berkaitan dengan A. Aman, B. Guidance, C. Rekreatif, atau D. Fungsional. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Rekreatif. Adapun penjelasannya, dalam konsep pendidikan luar biasa, makna fasilitas pembelajaran yang memadai tersebut dapat diartikan bahwa penataan fasilitas belajar tersebut harus bersifat rekreatif, fungsional, guidance, dan aman. Nomor 3, dalam mengembangkan potensi pada anak tunagrahita, guru menekankan pada pemahaman mengenai usia kecerdasan anak tunagrahita. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip A. Skala perkembangan mental, B. Keperagaan, C. Pengulangan, D. Individualisasi. Usia kecerdasan itu MA ya teman-teman. Mental age yaitu terkait dengan skala perkembangan mental. Jadi jawaban yang tepat adalah A, skala perkembangan mental. Penjelasannya yaitu prinsip skala perkembangan mental. Prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan anak tunagrahita. Dengan memahami usia ini, guru dapat menentukan materi pelajaran yang sesuai dengan usia mental anak tunagrahita tersebut. Dengan demikian, anak tunagrahita dapat mempelajari materi yang diberikan guru. Nomor 4, strategi ini digunakan apabila menghadapi anak tunagrahita sedang ke bawah atau anak tunagrahita dengan gangguan lain adalah A. Kooperatif, B. Modifikasi tingkah laku, C. Individualisasi, atau D. Sentra masalah. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, modifikasi tingkah laku. Adapun penjelasannya, strategi modifikasi tingkah laku. Strategi ini digunakan apabila menghadapi anak tunagrahita sedang ke bawah atau anak tunagrahita dengan gangguan lain. Tujuan strategi ini adalah mengubah, menghilangkan, atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik ke tingkah laku yang baik.
Dalam pelaksanaannya, guru harus terampil memilih tingkah laku yang harus dihilangkan. Sementara itu, perlu pula teknik khusus dalam melaksanakan modifikasi tingkah laku tersebut seperti reinforcement. Nomor 5, prosedur pengembangan aktualisasi potensi pada anak tunagrahita mengikuti tahapan yang sistematis. Manakah tahapan yang sesuai di bawah ini? Yang pertama, diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Yang ketiga, penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Yang keempat, keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Apakah ini sudah tepat atau belum, teman-teman? A. Urutannya 1, 2, 3, 4. B. 4, 3, 2, 1. C. 2, 4, 3, 1. D. 1, 3, 2, 4. Jawaban yang tepat adalah A ya, teman-teman. Sudah tepat. Pertama kita diagnosis, yang kedua kita pemantapan dan pematangan, yang ketiga kita tempatkan, lalu yang keempat keseriusan pelayanan. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya menurut Hermanto tahun 2008, langkah-langkah tersebut tentu tidak lepas dari tahapan. Nah, ini ya teman-teman. Pertama, diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Yang ketiga, penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Yang keempat, keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Yang kelima, pembinaan mental dan motivasinya. Yang keenam, penempatan dan pemagangan anak dalam pengawasan tim dan evaluasi berkelanjutan. Nomor 6, proses penyampaian informasi dan pengetahuan, peran penting komunikasi di dalam kelas. Dalam konsep pembelajaran aktif, yang dimaksud dengan komunikator adalah A. Guru, B. Peserta didik, C. Guru dan peserta didik, atau D. Guru dan kepala sekolah. Yang mana teman-teman? Komunikator. Seorang komunikator itu adalah guru ya teman-teman. Nah, penjelasannya sebagai proses penyampaian informasi dan pengetahuan, peran penting komunikasi juga menjadi suatu keniscayaan dalam dunia pendidikan. Sebab proses pembelajaran adalah proses komunikasi pembelajaran yang diharapkan sangat mungkin dapat terwujud. Nomor 7, komunikasi dikatakan bermakna jika semua komponen komunikasi terpenuhi. Kata bermakna yang dimaksud adalah A. Adanya komunikator atau sender. B. Adanya pesan atau message yang disampaikan. C. Adanya komunikan atau communicate. Atau D. Adanya pengaruh atau efek, influence. Nah, jadi yang tepat adalah B ya teman-teman, adanya pesan atau message yang disampaikan. Komunikasi mengandung 5 unsur utama, yaitu yang pertama komunikator, yaitu yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang kelima efek. Nomor 8, perbedaan bahasa dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Nah, akan tetapi perbedaan budaya lebih menghambat komunikasi daripada perbedaan bahasa. Komunikasi yang sering terjadi distorsi adalah A. Pesan yang ingin disampaikan ditulis, B. Diucapkan dengan tegas, jelas, serta jeda antar kata tidak terlalu lama, C. Menggunakan bahasa kiasan untuk memperjelas pesan, D. Memiliki kata-kata sederhana yang digunakan secara umum. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D, memiliki kata-kata sederhana yang digunakan secara umum. Adapun penjelasannya, perbedaan bahasa dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi, akan tetapi perbedaan budaya lebih menghambat komunikasi daripada perbedaan bangsa. Untuk mengetahui terjadinya gangguan komunikasi yang menyebabkan distorsi dapat dilakukan dengan cara 1. Pesan supaya tertulis. Yang kedua, kalau secara lisan rantainya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak bermakna ganda. Yang keempat, memiliki kata-kata sederhana, mudah dicerna, dan digunakan secara umum. Nomor 9, seorang anak sulit berkomunikasi setelah mengalami trauma.
yaitu karena seringnya terjadi bencana gunung berapi di daerahnya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan berkomunikasi pada anak tersebut adalah A. Faktor pengetahuan, B. Faktor biologis, C. Faktor pengalaman, D. Faktor kepribadian. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah faktor pengalaman ya teman-teman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal yaitu yang pertama faktor intelijensi, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan yang terakhir faktor pengalaman. Nomor 10, keberhasilan interpersonal skills dalam komunikasi secara umum dipandang dari ketercapaian tujuan. Berikut adalah yang bukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang terkait dengan faktor eksternal. A. Kepercayaan penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator, serta keterampilan komunikator berkomunikasi, menyajikan isi pesan komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan. B. Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikator. C. Pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikan. D. Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikator. Adapun penjelasannya, tolak ukur keberhasilan interpersonal skill. Dalam komunikasi, keberhasilan interpersonal skills dalam komunikasi secara umum dipandang dari ketercapaian tujuan. Keberhasilan ini dapat dinilai dari berbagai segi yang meliputi yang pertama, kepercayaan penerima pesan komunikan terhadap komunikator, serta keterampilan komunikator berkomunikasi menyajikan isi pesan komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan. Yang kedua, daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan. Yang ketiga, pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikan. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini bedanya yang tadi komunikator ya teman-teman. Sedangkan seharusnya daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan. Nah, lalu lanjut yang keempat, kemampuan komunikan tentang isi pesan, kesadaran, dan perhatian komunikan akan kebutuhan atas pesan yang diterima. Yang kelima, setting komunikasi kondusif, yaitu nyaman, menyenangkan, dan menantang. Lalu yang keenam, sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai jenis indera penerima pesan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.